Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Insyara, NIM 180291114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan dan juga volume kerucut. Sebelum kita masuk kepada materi, pertama, tahukah kamu apa itu kerucut? Kerucut merupakan salah satu bentuk bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut jika dibuka akan membentuk jaring-jaring kerucut yang terdiri dari selimut dan juga alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita masuk kepada luas permukaan kerucut. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita memerlukan jaring-jaring kerucut, di mana jaring-jaring kerucut terdiri dari selimut kerucut dan juga alas dari kerucut. Untuk mencari luas permukaan dari kerucut, tentunya kita akan menjumlahkan antara luas selimut kerucut dan juga luas alas kerucut. Nah, yang pertama kita harus menentukan dahulu luas selimut dari kerucut. Kita misalkan selimut kerucut ini berada di sebuah lingkaran yang besar, sehingga selimut kerucut ini merupakan juring dari lingkaran yang besar. Selimut kerucut ini terdiri dari dua garis pelukis dan juga satu panjang busur, mana garis pelukisnya ini dengan garis pelukis S dan juga ini dengan garis pelukis S, sehingga perpanjangan dari kerucut ini membentuk lingkaran yang memiliki jari-jari S. Nah, sekarang kita akan menentukan luas selimut dari kerucut, mana selimut dari kerucut ini membentuk juring dari lingkaran besar ini, sehingga diperoleh perbandingan, yaitu luas juring per luas lingkaran yang besar sama dengan panjang busur yang ini per keliling lingkaran yang besar. Karena juring dari lingkaran yang besar ini merupakan selimut dari kerucut, dan juga panjang dari busur kerucut ini akan sama dengan keliling dari alas kerucut tersebut, sehingga persamaan dapat diubah menjadi luas selimut per luas lingkaran sama dengan keliling alas kerucut per keliling lingkaran. Nah, kemudian persamaan ini kita masukkan nilai-nilainya. Karena yang kita akan menentukan luas selimut, maka luas selimut kita biarkan saja. Kemudian luas lingkaran yang besar ini memiliki jari-jari S, sehingga luas lingkaran tersebut yaitu PS kuadrat. Kemudian ada keliling alas kerucut. Karena kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, maka keliling lingkaran alas kerucut yaitu 2PR. Kemudian keliling lingkaran yang besar, karena lingkaran tersebut memiliki jari-jari S, sehingga keliling lingkaran yang diperoleh yaitu 2PS. Nah, kita masukkan kepada perbandingan, sehingga diperoleh luas selimut per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Karena ini terdapat 2Pi dan ini juga terdapat 2Pi, maka keduanya dapat kita bagi dengan 2Pi, sehingga 2Pi-nya dapat kita coret. Nah, dapatnya di sini. Ini kedua ruas kita kali silangkan, mana luas selimut akan dikali S dan juga PS kuadrat akan dikali dengan R, sehingga diperoleh nantinya luas selimut sama dengan PRS kuadrat per S. Karena kedua-duanya mengandung S, maka dapat kita bagi keduanya dengan S. Nah, S kuadrat dibagi dengan S akan menghasilkan S, dapat kita coret pangkatnya. Kemudian S dibagi S yaitu 1, dapat kita coret juga S-nya, sehingga kita peroleh luas selimut dari kerucut sama dengan PRS. Nah, setelah kita ketahui luas selimut kerucut, maka dapat kita tentukan luas permukaan dari kerucut. Karena permukaan kerucut terdiri dari selimut dan juga alas, maka luas permukaan dari kerucut itu merupakan penjumlahan antara luas alas dan juga luas selimut. Karena sudah kita ketahui luas alasnya berupa lingkaran, maka luas alasnya yaitu PR kuadrat. Dan juga tadi telah kita peroleh nilai dari luas selimut kerucut yaitu PRS, maka tinggal kita masukkan ke persamaan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut.
sehingga diperoleh luas permukaan sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Nah, karena ini sama-sama memiliki PR, maka dapat kita faktorkan untuk menyederhanakannya, sehingga kita peroleh luas permukaan dari kerucut yaitu sama dengan PR dikali R ditambah S. Selanjutnya kita masuk kepada volume kerucut. Nah, untuk menentukan volume kerucut, kita akan melakukan percobaan sederhana, di mana pada percobaan kali ini saya akan menggunakan media, yaitu yang pertama ada kerucut tanpa alas, yang kedua ada tabung tanpa tutup, di mana tabung tanpa tutup ini akan kita jadikan sebagai bahan pembanding. Volume berarti isi. Nah, pada percobaan sederhana ini saya akan menggunakan isiannya berupa beras, di mana langkah pertamanya kita akan mengisikan beras ke dalam kerucut tanpa alas ini hingga penuh. Kemudian akan kita tuangkan isiannya ke dalam tabung tanpa tutup ini. Percobaan ini kita lakukan berulang-ulang hingga tabungnya terisi penuh. Nah, kerucut tanpa alas ini telah terisi penuh dengan beras. Kemudian beras ini akan kita tuang ke dalam tabung yang tanpa tutup. Kita tuang secara perlahan. Hal ini kita lakukan hingga tabungnya terisi penuh. Ini merupakan kerucut kedua yang akan kita tuangkan isinya ke dalam tabung tanpa tutup juga. Nah, ini merupakan kerucut yang ketiga untuk mengisi tabung tersebut. Nah, ternyata kita peroleh tabungnya telah terisi penuh dengan melakukan 3 kali pengisian menggunakan kerucut. Sehingga dari percobaan ini kita peroleh volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, tadi kita telah melakukan percobaan dengan mengisikan beras ke dalam kerucut yang tidak memiliki alas ke dalam tabung yang tidak bertutup, di mana kita peroleh hasil dari percobaan tadi, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sehingga dapat kita peroleh volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sesuai dengan materi sebelumnya, di mana volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, maka volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, maka kita peroleh volume dari kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat dikali T. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai luas permukaan dan juga volume kerucut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan berbagai kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.